Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelumnya Pak Maroto minta maaf masih pakai jaket karena kondisi yang amat sangat dingin, masih kedinginan begitu ya anak-anak. Di pagi hari ini kita akan belajar yaitu tentang instalasi sistem operasi. Yang sebelumnya kita sudah belajar yaitu tentang merakit PC atau perakitan PC ya. Bagaimana cara merakit PC, menggabung-gabungkan antara komponen satu dengan yang lain menjadi satu yang nantinya dihidupkan atau dicek di display. Kalau sudah dia bisa display, masuk BIOS untuk setting BIOS untuk instalasi sistem operasi ya. Bagaimana cara setting BIOS? Mari kita di sini sebelum instalasi sistem operasi kita akan memahami yaitu tentang menunya BIOS ya, menunya BIOS. Kebetulan ini ada contoh untuk motherboard Asus M5 ya, A78LM USB 3 oke. Nah, ini tampilan dari motherboard Asus M5. Ini ada tulisan Dell BIOS Setup, tab display BIOS post message, F8 boot menu, ALT plus F2 itu EZ flash 2. Maksudnya gimana? Anak-anak untuk bisa menekan salah satu tombol ini, kalau tombol Del itu akan masuk BIOS setup ya. Kalau di tombol tab nanti akan masuk display BIOS post message. Maksudnya untuk tampil mendeteksi hardware yang terhubung dengan komputer atau laptop Anda. Kalau F8 boot menu itu mana yang digunakan untuk booting ya, flash disk atau hard disk atau CD-ROM ya. ALT plus 2 itu untuk flash cepat ya. Nah itu kita lanjutkan ya, seperti apa menu-menu BIOS itu ya. Nah itu tadi beberapa tombol yang digunakan untuk masuk. Kita akan tekan Del masuk BIOS setup ya. Tampilan BIOS setup seperti apa? Dan BIOS setup itu ada dua model yaitu under GUI dan under DOS. Under DOS itu berarti di bawah DOS, kalau under GUI itu Windows. Bedanya di mana? Bedanya di tampilan yang pertama. Yang kedua bedanya adalah penggunaan hardware. Ketika dia under DOS ya, itu kita nggak bisa menggunakan mouse, hanya bisa menggunakan keyboard. Biasanya backgroundnya warnanya biru, tulisannya putih ya. Itu. Kalau under GUI ya, berbasis graphic user interface, Anda bisa menggunakan mouse dan juga bisa menggunakan keyboard ya. Nah itu. Terus kita akan lanjut masuk di BIOS ya ini. Oke anak-anak. Ini tampilan POS ya. POS dia mendeteksi hardware yang terhubung dengan komputer. Nah ini ada IDE, ini hard disk ya. Di SATA 1, SATA 2. Ini ada hard disk. Terus di bawah ini ada CMOS date or time not set. Jadi CMOS-nya, jadi waktu dan tanggalnya tidak dapat disetting dikarenakan apa? Maaf, ini kita ulang lagi dulu. Oke. Nah, tidak dapat diset karena baterai CMOS-nya itu adalah tekor atau rusak. Solusinya dia adalah untuk menggantikan baterai BIOS atau CMOS ini ya. Nah, tandanya dia akan keluar press F1 to run setup. Yang kedua adalah press F2 to load default value and continue. Maksudnya bagaimana? Anda disuruh menekan F1 untuk masuk ke BIOS setup ini, setting configuration ya, konfigurasi BIOS. Nah, kalau tekan F1 masuk BIOS, tekan F2 dia akan masuk Windows ketika memang laptop atau komputernya itu ada Windows-nya ya. Nah, ini salah satu sudah troubleshooting atau pemecahan masalah ketika ada masalah. Masalah itu bisa ditampilkan dengan tulisan seperti ini contohnya ya.
Dengan tulisan ini kita udah mengetahui bahwa dia itu bermasalah dengan baterai BIOS-nya ya. Baterai BIOS-nya sudah tekor atau rusak. Solusinya adalah mengganti baterai BIOS ya. Nah itu. Kalau anak-anak karena sudah belajar, beli aja sendiri baterai BIOS-nya, mungkin 6.000 harganya, pasang sendiri. Tapi kalau nanti ke servisan anak-anak bisa ditaruh 50.000 ya itu karena jual jasa ya. Itu anak-anak. Ya. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, selanjutnya di tampilan ya. Nah, ini main setting. Ini ada beberapa menu BIOS, ada main, advance, power, boot, tool, dan exit ya. Ini untuk pengaturan waktunya ya, jamnya karena tadi default bisa diatur di sini jamnya. Ya, ini ada jam, menit, dan detik. Terus ini tanggalnya bisa di-set. Kalau dia default, otomatis tanggal ini akan menunjukkan tanggal default pembuatan ininya, apa? Pembuatan motherboard ini. Terus ini ada SATA. Ini SanDisk, ini flash disknya. Kalau ini WDC ini adalah hard disk. Ini tidak ada ya, SATA ini adalah kabel datanya, SATA 1, SATA 2, 3, 4, 5 sampai 6. Terus 3, 4 ini kosong, not detected. Kalau 5, SATA 5 itu dipakai oleh DVD RW ya, ini DVD RW. Nah, itu Asus DVD RW. Dalam menggunakan atau memindah-mindah kursor, mengaktifkan ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri itu seperti petunjuk yang ada. Nah, ini di sebelah kanan ini kan ada kalau mau select screen, pindah screen itu pakai panah kanan kiri. Kalau select item, ganti item, panah atas bawah. Kalau pindah pilihan itu ada plus min ya, plus min. F1 itu pertolongan, F10 itu simpan dan keluar. Kalau escape itu exit, kembali atau keluar ya. Nah, itu. Terus ini keterangan ya. Kalau harddisk dimasukin dia akan memberikan keterangan harddisknya dia 1 TB, ini 1 terabyte ya, 16 sektor, multi-word dan lain sebagainya ya. Nah, ini keterangan dari hardware-nya. Oke. Nah, itu. Selanjutnya, oke. Nah, misal ini ini DVD RW-nya ya, DVD RW. Kalau di enter dia akan menampilkan apa itu keterangan hardware tersebut. Nah, ini kecepatannya 24 ya. Nah, itu. Ya, anak-anak kita lanjutkan ya. Itu di menu main SATA configuration ini setting SATA itu kabel data yang digunakan ya. Kabel data itu ada SATA, ada ATA. Kalau SATA itu biasanya warna merah itu ya, warna merah kecil, atau warna kuning atau warna biru. Kalau ATA itu kayak setut itu ya, Gesper ya. Nah, itu model kabelnya ya. Seperti apa gambarnya SATA atau ATA? Nah, ini kita akan coba melihat di sini ya. Kita cari kabel SATA di image ya. Nah, ini kabel SATA. Ini macam-macam kabel SATA, ada warna merah atau hitam biasanya. Ini kabel data ya. Nah, ini saya perbesar. Ini kabel SATA. Itu bentuknya seperti ini lubangnya L gitu ya. Kalau nancapkan itu udah sesuai dengan lubangnya ini bentuknya. Itu kabel SATA. Transfer datanya lebih cepat, lebih banter ya. Warna hitam contohnya ini. Nah, ini sama. Kalau putih ini adalah penguncinya, ada yang ada penguncinya, ada yang tidak. Efeknya, kalau ada penguncinya ini kan lebih bakoh, lebih kenceng, lebih kuat. Kalau nggak ada ya lebih mudah untuk terlepas gitu ya. Nah, itu. Dan memang ada kelemahannya ketika panas bisa kendor ini sehingga kadang nggak baca harddisknya. Kalau kabel ATA seperti apa? Wujud fisiknya kabel ATA, nah itu ini. ATA itu kayak Gesper, kayak setut itu yang putih ini kabel ATA.
kabel data ATA, harddisk atau DVD atau CD ya. Itu ini bentuknya. Kalau yang merah ini adalah SATA, kalau yang putih ini adalah ATA. Gitu ya. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan anak-anak semuanya. Nah, itu. Nih, kita kembali ke BIOS lagi. Itu tadi tampilan kabel ATA dan kabel SATA. Oke. IDE, AHCI ya. Selanjutnya, nah ini main prosesor, keterangan prosesor yang digunakan yaitu AMD quad-core prosesor, kecepatannya 3800 MHz sama dengan 3,8 GHz ya. GHz. Ini 8 RAM-nya ya. RAM-nya itu 8 GB. Yang terpakai 7, berapa itu tadi? 8 GB ya. Ini di menu main utamanya tadi ya. Kita lanjutkan. Di advanced ya, advanced ini CPU overclocking. Ini bisa kecepatannya didobelkan ya. Auto ini menyesuaikan. Jadi kayak didoping itu bisa ya, kecepatannya lebih. Tapi ya nanti tentang jebol ya. Itu anak-anak ya. Ini menu-menu atau submenu dari advanced. Di BIOS itu anak-anak tahu kepanjangannya ya, Basic Input Output System ya. BIOS itu Basic Input Output System ya. Jadi masukan ataupun keluaran sistem. Kalau di sini mouse-nya dimatikan dari sini bisa, USB-nya itu dimatikan sehingga ditancapin apa aja nggak bisa ya. Nggak terdeteksi karena dimatikan dari BIOS-nya ya. Nah, itu. Nah, ini kecepatannya memori PCI Express ini punya VGA ya. Kalau ini prosesor, ini memori, ini VGA. Okay. Nah, itu CPU rasio. Nah, ini di advanced. Ini information ya, informasi dari apa prosesornya ya. Informasi dari prosesornya tadi CPU dimasuki ya. Selanjutnya ini yang ini aja yang biasa digunakan begitu anak-anak. Buffer penyangga not bridge chipset onboard device, jadi yang sudah terhubung. Nah, ini ada USB 3, ini USB-nya itu enable. Kalau dia di disable, USB-nya nggak jalan gitu ya. Terus ini ada LAN itu untuk jaringannya. Nah, ini juga udah di enable. Tapi audio, ini audionya ya, di enable juga. Kalau tidak dia nanti nggak jalan. Front panel select ya. Kalau front panel ini berarti audio depan ya. Audio itu ada depan ada belakang. Nah, ini HD audio nanti diganti AC97 misal itu bawaannya ya. Itu biar apa? Biar aktif bisa digunakan ya, untuk audio yang depan. Ada warna merah dan warna hijau biasanya audio yang depan itu. Merah untuk mic, hijau untuk headset itu loh, untuk speaker gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Modul version ya, ini untuk USB yang 2.0 ya. Jadi ada kecepatan 3.0, ada kecepatan 2.0. Nah, itu. Biasanya kalau 3.0 itu USB-nya warnanya biru, kalau 2.0 hitam ya. Tancapannya itu udah kelihatan anak-anak ya. Itu. Nah, itu di power ya, CPI power ini support dari power supply-nya ya. Nah, ini untuk
Untuk power itu disable atau enable. Disable itu berarti dinonaktifkan, kalau enable itu diaktifkan ya. Nah itu, ini boot option. Nah di sini untuk bootnya, boot itu bootable pertama kali mana yang dibaca. Kalau kita instalasi menggunakan flash disk, maka bootnya gunakan removable, ini adalah flash disk. Kalau SATA 3M stand di sini, ini stand di sini harddisknya gitu ya. Ini harddisk, ini CD-ROM ya. Nah itu. Jadi tergantung kita menggunakan apa. Kalau instalasi menggunakan CD-ROM berarti ini dipindah CD-ROM ini ke paling nomor 1 ya. First, second, third ya. Ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk memindahkan ke atas dan ke bawah, anak-anak bisa menggunakan enter terus pilih mana yang mau dijadikan nomor 1 ya. Nah ini seperti ini, di enter pilih mana yang akan jadikan nomor 2 dan seterusnya. Jadi bisa memilih sesuai dengan keinginan atau kebutuhan ketika ingin menjalankan instalasi sistem operasi ya. Nah ini untuk utama settingan itu di sini, ini untuk merubah mana yang mau digunakan untuk instalasi tersebut ya. Ini di tool, ini tambahan ya, ini program tambahan untuk mempercepat. Kalau exit ini, kalau di exit and save change berarti keluar dan menyimpan. Apa yang dirubah itu tersimpan. Kalau exit and discard change, nah ini berarti keluar dan tidak menyimpan. Ini keluar tidak menyimpan, ini load setup default berarti kembali ke settingan awal pabrik ya. Itu dalam penggunaan ini apa BIOS ini ya. Nah itu anak-anak, jadi itulah penggunaan ataupun setting BIOS untuk persiapan instalasi. Yang paling utama adalah di sini ini ya, di tadi apa boot ya, boot. Dan ini untuk keluar dan menyimpan. Anak-anak juga bisa keluar dan menyimpan dengan cara tekan tombol F10 ya. Nanti akan keluar yes, no, cancel. Yes berarti keluar dan menyimpan, no berarti keluar dan tidak menyimpan, kalau cancel kembali ke menu BIOS-nya ya. Nah itu. Jadi di sini ini tadi ya, untuk setting ketika akan instalasi sistem operasi ya. Kalau menggunakan flash disk yang nomor 1 berarti flash disknya dijadikan nomor 1. Kalau menggunakan CD-ROM, CD-ROM-nya dijadikan nomor 1. Seperti itu anak-anak ya. Itu bagaimana cara setting BIOS dan sedikit memahami BIOS. Ada salahnya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.